Halo Sobat Berkawan, balik lagi di Tech Talk Berka Podcast. Bersama saya, Rehan Farizi, dengan dua narasumber kita yang super spesial hari ini. Ada Mas Adrian dari NetApp, kemudian ada juga Mas Givari sebagai produk spesialis dari Berka. Halo Sobat Berkawan. Gimana nih kabarnya abang-abang sekalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Gimana Rehan kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi untuk topik kita hari ini kan sebenarnya kita mau membahas tentang storage ya, yaitu NetApp. Nah, kalau dari NetApp sendiri tuh kira-kira Mas Adrian nih bisa ngasih penjelasan simpel nggak sih storage seperti apa sih NetApp tuh? Iya, oke. Makasih Rehan. Jadi teman-teman Sobat Berkawan, NetApp itu sebenarnya sudah lama ya, berdiri dari tahun 1992. Kemudian di Indonesia sudah dari 2006 kita berdiri, dan kita sebagai data management solution ya, kita punya banyak sekali improvement. Bukan hanya sekedar sebagai storage untuk menampung capacity dan performance saja, tapi kita punya banyak value yang lebih gitu. Mantep banget sih sebenarnya kayaknya NetApp ini ya. Nah, untuk hari ini kita mau main nih games mitos atau fakta. Jadi nanti gue kasih kalian pertanyaan, terus dari Mas Adrian atau Mas Givari bisa ngejelasin nih dari pertanyaan itu termasuk mitos atau fakta untuk barang-barang di NetApp. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, NetApp hanya fokus pada penyimpanan tradisional dan tidak memiliki solusi untuk efisiensi infrastruktur berbasis AI machine learning. Itu mitos atau fakta? Thank you Rehan. Jadi teman-teman Sobat Berkawan, itu mitos ya. Jadi seperti yang saya jelasin sebelumnya, bahwa kita selalu berimprovisasi. Kita banyak sekali develop value terkait dengan data management. Yang terakhir kita bertransform menjadi intelligent data infrastructure company. Artinya kita fokus di nilai value-nya, dari mulai bagaimana kita deliver data infrastructure modernization, mengolah banyak sekali workload di dalam storage kita, entah itu virtualisasi, Kubernetes, AI dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam pilar di intelligent data infrastructure solution. Yang kedua, kita juga fokus di area AI sebagai provider storage yang terintegrasi juga, punya compatibility juga dengan beberapa solusi AI, termasuk juga kita implement AI di dalam teknologi NetApp itu sendiri. Ya. Kemudian pilar yang ketiga adalah cyber resilience yang sekarang lagi hype banget. Kita lagi campaign mengenai storage itu sebagai proteksi di area data. Dan yang terakhir, pilar terakhir adalah cloud transformation. Jadi kita sudah lama bermain di area hybrid multi cloud ya, pengembangan kita sinkronisasi data, protection data juga di area public cloud. Gitu Rehan. Jadi itu mitos ya. Oke. Cobaannya yang benar adalah mantap banget ya NetApp ya. Dia cakupannya luas dengan experience yang oke juga ternyata ya. Jadi mitos nih nomor 1. Oke. Kita langsung aja masuk ke nomor 2. Dengan menggunakan solusi NetApp yang disediakan oleh BRK, pelanggan bisa mendapatkan layanan konsultasi dan implementasi tanpa biaya tambahan. Itu mitos atau fakta? Itu fakta. Oke. Jadi untuk Sobat Berkawan, bagi Sobat Berkawan yang ingin konsultasi dan implementasi terhadap BRK, maka kita bisa untuk bantu Sobat Berkawan mengenai konsultasi seperti solusi-solusi dari NetApp untuk data intelligent infrastructure, kemudian untuk storage, sampai di cyber resiliency dari solusi NetApp. Seperti itu. Jadi nggak perlu ragu untuk Sobat Berkawan konsultasi dan implementasi dengan BRK Hari Perkasa. Mantap. Oke, kita lanjut aja nih langsung ke yang pertanyaan ketiga nih. NetApp nggak kompatibel dengan environment multi cloud. Jadi perusahaan yang ingin transfer data tuh ke cloud belum bisa gitu. Itu mitos atau fakta? Oke, Rehan, sekali lagi itu mitos. Ya, pertanyaan ketiga ini mitos. Seperti yang sempat saya jelaskan tadi, bahwa kita salah satu pilar kita adalah cloud transformation. Jadi membawa data yang dimiliki customer untuk bisa sinkronisasi ke public cloud secara langsung. Dan itu juga bisa kita move datanya antar public cloud sendiri ataupun juga ke on-premise-nya kita ya. Jadi antara data center ke public cloud itu memungkinkan kita melakukan desain hybrid multi cloud, dan itu dilakukan secara direct. Dan kita punya solusi banyak sekali
bukan hanya sebagai penyimpanan data atau sinkronisasi data, tapi juga surrounding feature di dalamnya seperti tiering ya, kemudian juga protectionnya juga kita bantu, karena memang di area public cloud, teman-teman di area public cloud itu kita kerjasama dengan AWS, Google Cloud dan juga Azure, itu memang membutuhkan kita sebagai solusi dari data management ya. Mereka membutuhkan kita juga untuk bisa membantu workload ya, apalagi yang tipe yang enterprise gitu ya. Mereka mau store datanya as a production, itu butuh fitur-fitur yang advance di sana. Jadi kita cukup banyak fitur-fitur yang terkait dengan hybrid multi cloud gitu ya. Oke, enak banget ya sebenarnya pakai NetApp ya. Dia selain fiturnya banyak, fleksibel juga gitu kan buat usernya. Mau pindah ke environment on-prem maupun cloud, public cloud, private cloud, itu semuanya bisa gitu. Iya. Oke deh, coba ya kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Mitos atau fakta nih kalau BRK menawarkan NetApp Customer Experience Day, di mana customer bisa merasakan experience menggunakan NetApp secara gratis? Itu fakta. Jadi untuk sobat berkawan, bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai NetApp, seperti bagaimana sih cara instalasi NetApp, kemudian bagaimana cara untuk provisioning storage dari NetApp bagi sobat berkawan yang mungkin belum menggunakan NetApp sebelumnya. Kemudian bagi sobat berkawan juga yang sudah menggunakan NetApp namun pengen tahu mengenai solusi-solusi NetApp lainnya, seperti untuk replikasi data dari on-premise ke public cloud, kemudian bagaimana cara menggunakan solusi NetApp yang ada di public cloud seperti di AWS gitu kan. Nah, dari BRK bisa menawarkan untuk NetApp Customer Experience Day di kantornya NetApp. Kemudian kita sama-sama belajar untuk menggunakan solusi-solusi NetApp dari yang dasar sampai yang advance. Ya, saya tambahkan sedikit. Iya. Jadi Customer Experience Day ini memang ditujukan untuk customer-customer yang menginginkan experience langsung by hands-on lab, dan bukan hanya cloud transformation atau hybrid multi-cloud solution aja yang kita bisa sediakan, tapi juga banyak sekali solusi lain seperti cyber resilience kita, kemudian juga data modernization solution kita terkait dengan Kubernetes environment, container environment, dan lain sebagainya. Jadi manfaatkan customer experience dia juga buat teman-teman yang mau cobain hands-on langsung. Gitu. Dibantu oleh NetApp dan BRK tentunya. Gitu. Wah, oke banget ya. Bisa nyobain gratis. Habis itu semua fiturnya terbuka itu, Mas. Iya, kita bisa siapin langsung. Jadi berapa orang yang mau hadir di kantor kita siapin dan experience langsung. Karena kalau teori aja mungkin nggak akan dapetin idenya. Kalau kita langsung hands on itu paling mudah dan paling efisien. Jadi itu juga dilanjutin dari pertanyaan sebelumnya ya, konsultasi ke BRK terlebih dahulu, kemudian kita coba paparkan kepada sobat berkawan. Tapi kalau hanya sekedar memaparkan mungkin kurang masuk gitu kan ilmunya. Kemudian sobat berkawan ingin mengetahui lebih lanjut gimana sih untuk menggunakan NetApp ini. Nah, di session untuk NetApp Customer Experience Day itulah sesinya. Oke, mantep sih emang ya. Jadi selain dapat paparan materi, kalau kita hands on langsung pasti belajarnya lebih cepat terserap ya. Apalagi untuk customer yang mungkin nggak semuanya bisa dapat kesempatan belajar langsung ya. Iya, benar. Ini itu idenya. Untuk dua pertanyaan selanjutnya, ini nih berhubungan sama keamanan data nih. Yang pertama, mitos atau fakta? NetApp memiliki fitur native untuk keamanan data yang berfungsi untuk melindungi data dari ransomware dan serangan cyber. Itu mitos atau fakta? Nah ini Rehan, kalau yang ini fakta. Jadi NetApp memang memiliki fitur yang native atau kita bisa sebut juga built-in di dalamnya. Idenya dari solusi kita mengenai proteksi serangan ransomware adalah storage itu terkadang luput dari perhatian customer. Kita tahu beberapa layer security gitu ya, itu ada banyak sebenarnya Rehan, layer security. Ada human security layer, ada network security layer, perimeter security layer, endpoint security layer. Itu ada 7. Paling bawah itu data security layer, dimana incaran yang paling valuable yang diincar oleh hacker itu adalah di area storage, di area data tentunya. Dan kita
Idenya adalah bagaimana kita bisa memproteksi dari sisi storage dengan konsep cyber resilience, ketahanan cyber. Bagaimana ketika rasio dari customer itu tinggi, rentan terhadap serangan cyber itu menjadi masalah. Nah, kita hadir untuk memperkecil rasio supaya tidak rentan terhadap serangan ransomware. Nah, untuk bisa mengefisienkan fitur-fitur cyber resilience kita tadi, kita memerlukan adanya built-in feature supaya tidak dependence juga ke perangkat lain atau ke software lain, karena itu menjadi celah hacker ataupun ransomware menyerang di area tersebut. Nah, ini salah satu keunggulan NetApp juga ketika bicara tentang ketahanan cyber di area data. Dan fungsi dari built-in dan native tadi adalah kita bisa menangkap dengan cepat, kita bisa recover dengan cepat ketika terjadi serangan ransomware tanpa masalah di area performance ataupun kelengkapan pada saat restore. Recovery-nya kita cukup cepat, in seconds. Ya, cepat banget ya. Recovery-nya kita cukup cepat karena teknologi kita memiliki disiapkan dengan teknologi backup snapshot di dalamnya. Gitu maksudnya. Jadi itu fakta. Jadi itu udah fitur bawaan ya. Ya, fitur bawaannya NetApp. Selanjutnya, Zero Trust Security yang ada di NetApp hanya berlaku untuk jaringan, jadi bukan untuk penyimpanan data nih. Itu mitos atau fakta? Kalau itu mitos, Rehan. Jadi NetApp itu punya konsep data centric zero trust. Jadi di area network memang kita ada proteksinya ya. Tapi di area data itu juga kita punya banyak sekali proteksi terkait dengan zero trust ya. Dari mulai bagaimana administrator mengakses storage kita, bagaimana ransom mencoba untuk mengakses data kita. Ketika terjadi serangan, bagaimana proteksinya secara natively kita bisa tangkal. Seperti contohnya kita juga punya ada whitelist dan blacklist konsep, di mana kalau memang kita sudah bisa melakukan deteksi file apa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk. Nah, di situ merupakan pertahanan juga di area data centric zero trust. Dan tentunya ketika bicara tentang pencurian data, kita mengoptimalkan dengan encryption-nya kita. Dari mulai encryption dengan konsep data at rest, ya di dalam data itu di encrypt, ataupun data in flight encryption. Ketika data itu mencoba untuk diakses dan dilempar keluar, ditransfer keluar, itu kita punya solusi juga di area encryption data in flight. Gitu. Jadi simpulannya adalah itu mitos. Kita bukan hanya cover di area jaringan saja, ya, tapi juga di area data, di centric, di pusatnya. Gitu, Rehan. Keren banget sih sebenarnya dari NetApp ini ya. Jadi dia tuh secara sisi safety-nya tuh nggak perlu reliable ke perangkat lain ya. Udah built-in, sudah termasuk, dan dia bisa stand alone. Ya, dan tambahan sedikit, fitur yang memang lagi dicari oleh beberapa user dan customer kita itu terkait dengan immutable. Jadi backup yang sudah kita buat ya, yang sudah terencrypt, dimaksimalkan dengan data itu tidak bisa di-delete ataupun di-encrypt ya, dengan fitur immutable-nya kita. Kita sudah lama, kita hampir 20 tahun punya fitur itu. Dulu mungkin ransomware belum banyak atau belum ada ya, saat mungkin 20 tahun yang lalu. Itu kita pakai fitur tersebut untuk audit ya, kita pakai untuk beberapa customer banking yang menghindari human error di delete datanya. Nah, sampai hari ini kita masih pakai itu, kita kembangkan fitur itu. Sehingga sampai saat ini ya relevannya adalah di area ransomware protection gitu. Untuk fitur yang udah dikembangkan selama 20 tahun nih, pasti udah mature banget sih. Sudah mature banget. Ya, mungkin teman-teman BRK di sini juga ada experience tentang immutable backupnya snapshot ya. Dia benar-benar secara global itu diakui bahwa NetApp proteksinya tidak ada satupun, baik itu administrator mencoba delete ataupun L1-nya NetApp sekalipun, support L3-nya NetApp sekalipun tidak akan bisa mendelete kalau sudah di lock. Wah, segitunya ya. Bahkan sampai NetApp-nya sendiri nggak bisa ngapus. Nggak bisa ngapus. Install ulang aja nggak bisa. Install ulang nggak bisa. Ya, itu benar-benar aman jadinya benar-benar NetApp. aman. Ya. Kita secara globally kita pertanggungjawabkan data-data customer kita yang di store di NetApp. Oke Gitu. deh. Pertanyaan selanjutnya nih,
Ini mungkin terkait langsung sama customer ya. BRK dapat membantu perusahaan melakukan asesmen infrastruktur penyimpanan sebelum mengadopsi solusi NetApp. Jadi investasi dari customer ini lebih tepat sasaran. Mitos atau fakta tuh? Ya, itu fakta. Jadi dari sobat BRKawan yang sudah melakukan NetApp Customer Experience Day, maka selanjutnya dari BRK bisa melakukan untuk assessment. Misalkan dari sobat BRKawan belum mempunyai NetApp, maka kita akan coba untuk assessment apakah storage existing-nya. Kemudian dari sisi infrastructure cabling menggunakan yang seperti apa. Lalu untuk storage-nya dari sisi infrastructure DC dan DRC kita akan lakukan assessment juga, apakah membutuhkan replikasi, kemudian dengan RPO dan RTO-nya seberapa besar, lalu fitur-fitur apa yang nanti akan digunakan oleh sobat BRKawan untuk beralih ke NetApp. Misalkan dari storage existing itu tidak punya gitu kan, kemudian mau menggunakan NetApp dengan di NetApp Customer Experience Day tersebut, kemudian nanti kita akan coba assessment. Contohnya di NetApp Customer Experience Day untuk menggunakan lab Cyber Resilience untuk melakukan snap lock. Kemudian untuk menggunakan MAV, Multi Authentication Verification. Nah, itu nanti kita bisa lakukan untuk assessment apakah nanti akan terintegrasi dengan Active Directory, dengan LDAP, kemudian mau menggunakan multi-factor authentication dengan SAML, seperti itu. Ketika customer itu mendapat pertanyaan, seberapa siap ketika Anda terkena ransom? Dengan menggunakan NetApp, customer VMware bisa melakukan efisiensi lisensi pembelian VMware. Itu mitos atau fakta tuh? Jadi untuk penggunaan virtualisasi, storage untuk virtualisasi, kemudian storage untuk database, storage untuk mission critical workload, lalu juga untuk NAS, kita sudah punya portfolionya.